Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Anissa Putri dari kelas 10 Farmasi absen 13. Saya di sini ingin menceritakan tentang biografi Maudy Ayunda. Siapa yang tidak kenal dengan Maudy Ayunda? Maudy Ayunda adalah salah satu artis muda yang sangat berbakat. Bisa dibilang bahwa Maudy Ayunda adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Tidak hanya sukses di bidang entertainment saja, Maudy juga tidak meninggalkan dunia pendidikan. Selagi membangun karirnya, Maudy Ayunda tetap menjalankan pendidikannya. Ayunda Faza Maudia atau yang dikenal dengan nama Maudy Ayunda adalah salah satu artis muda berprestasi yang ada di Indonesia. Maudy Ayunda lahir di Jakarta pada 19 Desember 1994. Dia merupakan anak pertama dari pasangan Didit Jasmedi, R. Irawan, dan Muren Murjoko. Beberapa hobi Maudy Ayunda antara lain adalah menulis, bernyanyi, berenang, dan bermain piano. Dari hobi menulisnya, ia sudah meluncurkan sebuah buku. Buku tersebut berjudul A of Fables. Buku ini diluncurkan pada tahun 2005 silam, dan ia juga menulis buku anak-anak berjudul Kinan Story pada tahun 2017. Salah satu hobinya yang banyak diketahui oleh orang lain adalah hobinya dalam hal belajar. Bukan sesuatu yang asing lagi dalam mendengar hal tersebut. Jika sebagian orang merasa lelah jika terus belajar, hal itu berbeda dengan Maudy Ayunda. Bersama Najwa Shihab, dalam salah satu wawancaranya, ia mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat gemar belajar. Tidak hanya itu, hal lain yang unik dari Maudy Ayunda adalah terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa ia sangat bersemangat dalam menghadapi ujian. Maudy Ayunda adalah anak seseorang yang sangat berprestasi, terutama di bidang akademis. Maudy pernah menjadi juara dalam speech competition di sekolahnya. Ia fasih berbahasa Inggris. Tidak hanya itu, ia juga menguasai bahasa Spanyol dan Mandarin. Debut pertama kali Maudy Ayunda sebagai seorang artis sejak berusia 11 tahun. Di dunia hiburan tanah air, karirnya diawali dari perannya di dalam film. Film pertamanya berjudul Untuk Rena. Film yang tayang pada tahun 2006 ini juga dibintangi oleh salah satu artis berbakat tanah air, yaitu Surya Saputra. Di dalam film tersebut, Maudy Ayunda berperan sebagai sosok Rena. Setelah sukses membintangi film tersebut, ia kembali membintangi film layar lebar. Film tersebut berjudul Sang Pemimpi. Di dalam film Sang Pemimpi, Maudy Ayunda berperan sebagai gadis Melayu. Gadis yang diperankannya bernama Zakiah Nurmala. Di dalam film tersebut, ia tidak hanya berperan sebagai Zakiah Nurmala, sang pujaan hati sang tokoh utama saja, yaitu Arai. Akan tetapi, Maudy Ayunda juga ikut menyajikan salah satu soundtrack film tersebut. Soundtrack film Sang Pemimpi yang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda tersebut berjudul Mengejar Mimpi. Sejak saat itu, nama Maudy Ayunda mulai diperhitungkan sebagai artis muda yang berbakat di Indonesia. Selain itu, Maudy Ayunda juga berhasil menjadi finalis pada Gadis Sampul tahun 2009. Maudy Ayunda merupakan artis yang telah membintangi banyak judul film. Salah satunya yaitu Rumah Tanpa Jendela pada tahun 2011, Tendangan dari Langit pada tahun 2011, dan berbagai film populer lainnya. Semua film-film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda terbilang sukses. Hal itu semakin mengangkat namanya di dunia entertainment. Semenjak saat itu, karirnya semakin melejit. Tidak hanya masuk ke dalam dunia seni peran saja, Maudy Ayunda juga merilis lagu yang dinyanyikan sendiri olehnya. Maudy merilis album yang berjudul Panggil Aku. Di dalam album tersebut berisi 10 lagu.
Salah satunya adalah lagu yang diciptakan olehnya yang berjudul Tetap Bersama. Karir menyanyinya ternyata juga terbilang sukses. Hal itu membuatnya tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2013, Maudy Ayunda kembali dipercaya untuk menyanyikan soundtrack sebuah film. Kali ini ia akan menyanyi untuk film yang berjudul Refrain. Film ini juga ternyata diperankan sendiri oleh Maudy Ayunda. Maudy dan David Choi kemudian mengeluarkan lagu yang berjudul By My Side. Sejak pertama kali perilisannya, ia sudah diputar di berbagai radio yang ada di Indonesia. Kemudian selang beberapa hari, lagu tersebut dirilis. Pada itu Musik Indonesia, tepatnya pada 10 Januari 2014. Lagu tersebut ternyata disukai banyak penggemarnya. Kemudian lagu yang berjudul By My Side tersebut masuk ke dalam album terbaru Maudy Ayunda yang rilis tahun 2014 silam. Sedangkan video klipnya sudah dirilis pada YouTube sejak 19 Maret 2014. Pada tahun 2015, Maudy Ayunda merilis album keduanya. Album tersebut berjudul Moments. Di dalam album tersebut, Maudy Ayunda berkolaborasi dengan seorang rapper legendaris asal Indonesia. Rapper tersebut bernama Iwaka. Selain itu, ia juga berkolaborasi dengan David Choi. Ternyata album Moments ini mendapatkan sebuah predikat platinum. Hal itu lantaran berhasil menjual sebanyak 200.000 kopi. Angka sebanyak itu dapat diperoleh dalam jangka waktu 2,5 bulan saja. Berdasarkan perjalanan musiknya, Maudy Ayunda dinobatkan sebagai Female Singer of the Year oleh Indonesian Choice Awards yang diselenggarakan pada tahun 2015 silam. Pada tahun 2016, Maudy kembali merilis single lagu. Berkat kegigihannya, Maudy Ayunda semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terkenalnya Maudy Ayunda disebut-sebut karena prestasi bukan sensasi. Tidak hanya terjun ke dunia entertainment saja, ia juga ternyata menaruh perhatiannya di dalam ekonomi dan politik Indonesia, khususnya di dalam sektor yang memberikan dampak langsung kepada kelangsungan hidup anak-anak muda. Maudy Ayunda salah satu aktris Indonesia yang penuh talenta, memiliki kemampuan akting yang mumpuni dan segudang prestasi. Penggemar tentu begitu penasaran dengan profil biodata Maudy Ayunda. Maudy Ayunda merupakan jajaran selebriti papan atas di Indonesia yang tidak pernah sepi akan pemberitaan karena berbagai prestasi yang telah diraihnya. Tak hanya berprestasi dalam dunia keartisan, Maudy Ayunda juga dikenal merupakan sosok yang sangat mementingkan pendidikan. Terbukti sejak di bangku SMA, dia merupakan siswi berprestasi dan sering mengikuti berbagai lomba yang mengasah kemampuannya. Dia juga sempat menjabat sebagai ketua OSIS di bangku sekolah menengah atas. Beberapa waktu lalu, Maudy sempat membuat publik geger lantaran kabar mengejutkannya bahwa ia diterima dalam dua universitas yang sangat bergengsi di dunia. Kedua universitas tersebut adalah Harvard University and Stanford University. Setelah beberapa saat, Maudy kemudian mengumumkan bahwa ia menetapkan untuk memilih Stanford University untuk melanjutkan pendidikannya. Kabar bahagia ini disampaikan olehnya melalui akun media sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, Maudy kemudian mendapatkan banyak ucapan selamat dari berbagai pihak. Setelah itu, ia mulai melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terbaik di dunia tersebut.
Selagi melanjutkan pendidikannya, Maudy juga tetap aktif di dunia entertainment. Hal itu ternyata tidak sama sekali mengganggu pendidikannya. Terbukti ia bisa men, men- terbukti bisa menjalankannya secara bersamaan. Maudy Ayunda juga tercatat sebagai mahasiswi jurusan Filosofi Politik Ekonomi atau PPE di Oxford University. Setelah itu dia melanjutkan studi masternya di Stanford University dan mengambil jurusan administrasi bisnis dan pendidikan. Dengan pencapaiannya selama ini di dunia akademik, Maudy Ayunda resmi menyandang gelar Ayunda Fasa Maudya BA MA MBA. Hal hebat yang dilakukan Maudy salah satunya adalah ketika menemani Perdana Menteri Inggris pada suatu kesempatan. Maudy Ayunda dipilih sebagai oleh yang menemani David Cameron, seorang Perdana Menteri. Bersama dengan Perdana Menteri Inggris, ia menemaninya untuk makan jajanan kaki lima di Jakarta, tepatnya di dekat Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Diketahui bahwa Maudy dihubungi langsung oleh kedutaan dalam kepentingan negara ini. Berkat karya-karyanya, Maudy Ayunda kerap kali masuk sebagai nominasi di ajang penghargaan. Tidak hanya itu, ia juga sering mendapatkan penghargaan dalam berbagai kategori. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.